Untuk menguji apakah wanita itu berbohong, seorang preman menyodorkan sepotong daging mentah. Melihat darah di kaki pria itu, wanita itu mual, tapi ia tetap menelan karena ia mengaku ibu kandungnya, jadi tak boleh jijik pada daging dari tubuhnya sendiri. Namun preman itu belum puas. Di bawah pengaruh alkohol, ia menuntut hal gila. Bila ia benar ibunya, ia harus masuk kembali ke rahim tempat ia lahir. Sejak kecil, ia sudah ditelantarkan, jadi ia menolak percaya ketika wanita itu tiba-tiba muncul dan mengaku sebagai ibu kandungnya. Ia menguji dan mempermalukannya habis-habisan, tapi wanita itu terus bertahan, menangis, dan tetap mengaku ibu kandungnya. Tangis itu akhirnya meruntuhkan amarahnya. Tenaganya habis, ia tertidur dalam putus asa. Pagi harinya, wanita itu menyiapkan sarapan. Untuk pertama kalinya ia merasakan hangatnya rumah, dan hatinya goyah. Kekejamannya selama ini hanya topeng, karena takut ditinggalkan lagi. Pelan-pelan ia menerima wanita itu sebagai ibunya. Ia menikmati ada seseorang yang menunggunya pulang. Ia mulai manja, disuapi, berjalan bergandengan. Ia tak ingin lagi menjadi penagih utang kejam. Ia hanya mau hidup tenang bersama ibunya. Namun masa lalu mengejar. Seorang pria penuh dendam menyandera sang ibu. Karena kekejaman sang preman dulu, pria itu cacat dan hidup sebagai pengemis. Sang preman tak melawan. Ia berlutut memohon agar ibunya tidak disakiti. Namun dendam tak mudah hilang. Pria itu melempar jerigen bensin, menyuruhnya menyiramkan ke tubuhnya sendiri. Tepat saat pemantik api dikeluarkan pria itu untuk mati bersama, sang ibu tiba-tiba menggigit pria itu. Sang preman memanfaatkan celah itu. Pisau melesat ke dada lawan hingga musuhnya kabur. Saat ia hendak mengejar, ibunya menahan, tak ingin putranya dalam bahaya. Mereka berpelukan erat. Untuk pertama kalinya ia merasakan takut yang nyata. Semakin ia peduli, semakin ia merasa tak tenang. Ia makin cemas, takut ibunya pergi lagi, takut musuh lain datang. Ia tak menyangka bisa selemah ini. Lalu ibunya bilang, hari ini ulang tahunnya, dan memintanya membeli kue. Ia pergi dengan riang, seolah hidupnya baru dimulai. Sweater rajutan ibunya ternyata hadiah untuknya. Namun tiba-tiba sweater itu direbut kembali tanpa kata. Saat ia pulang membawa kue, rumah sudah kosong melompong. Panik, ia membuka buku catatan daftar musuh, memeriksa satu persatu siapa yang mungkin menculik ibunya. Baru hendak berangkat, wanita itu pulang seolah tak terjadi apa-apa. Beban di dadanya runtuh. Ia mau marah, tapi ibunya langsung memeluknya. Pelukan itu memadamkan amarahnya. Ia menyalakan lilin dan mengucapkan selamat ulang tahun. Untuk pertama kali ia merayakan ulang tahun. Untuk pertama kali ia merasakan kasih seorang ibu. Tanpa ia sadari, semua ini hanyalah bagian dari rencana balas dendam yang sangat kejam dari seorang ibu.